Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadia Azra Gusti, NPM 19/10034 dari kelas E mata kuliah Hukum Asuransi yang diampu oleh Ibu Tuti Rastuti dan Ibu Firly. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil tugas akhir saya mengenai pembuatan legal memorandum yang topiknya upaya restrukturisasi perusahaan asuransi jiwa bersama Bumi Putra. Pada presentasi kali ini, outline of topics-nya itu ada 4. Yang pertama, legal issue. Yang kedua, akibat hukum gagal bayar Bumi Putra. Yang ketiga, efektivitas penyelesaian di pengadilan. Dan yang keempat, bentuk restrukturisasi dan perlindungannya terhadap nasabah Bumi Putra. Untuk legal isunya sendiri, saya mengambil 4 poin penting yang sangat berpengaruh pada penelitian saya kali ini. Yang pertama, mengenai insolvensi perusahaan. Seperti yang kita ketahui, AZB Bumi Putra mengalami permasalahan tata kelola dan insolvensi perusahaan yang tidak dapat diatasi dengan baik. Yang kedua, gagal bayar. Nah, dikarenakan permasalahan insolvensi perusahaan ini, akhirnya AZB Bumi Putra itu tidak dapat membayar klaim asuransi para pemegang polisnya. Yang ketiga, perusahaan mutual. AJB Bumi Putra merupakan perusahaan bersama yang mana pemegang polis juga berperan sebagai pemegang saham. Yang misalkan nih sebagai pemegang polis saat dia memberikan uang kepada Bumi Putra atau yang biasa kita sebut sebagai preminya itu dijadikan sebagai modal dasar perusahaan, sehingga pemegang polis ini disebut juga sebagai pemegang saham perusahaan AJB Bumi Putra. Yang keempat itu ada kekosongan hukum. Kenapa saya masukkan kekosongan hukum di sini? Karena menurut saya belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perusahaan asuransi bersama. Asumsi pertama, Bumi Putra mengalami permasalahan insolvensi perusahaan sehingga menyebabkan gagal bayar uang klaim asuransi para pemegang polis. Di dalam asumsi 1 ini saya memasukkan 2 aspek hukum. Yang pertama, aspek hukum perdata dan aspek hukum asuransi. Kenapa saya masukin aspek hukum perdata? Karena sebenarnya asuransi ini memiliki sifat sebagai suatu perjanjian, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1774 KUH Perdata bahwa asuransi merupakan perjanjian pertanggungan. Maka dalam apa yang tersebut pada pasal 1243 KUH Perdata, AJB Bumi Putra telah melakukan perbuatan non prestasi, yang mana gagal bayar di sini tuh dianggap sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Dan sebagai gantinya, AJB Bumi Putra wajib untuk membayarkan ganti rugi kepada para nasabah yang telah dirugikan. Nah, yang kedua ini aspek hukum asuransi. Aspek hukum asuransi ini saya mengambil beberapa dasar hukum. Yang pertama ada di dalam Undang-Undang tentang Perasuransian, ada tentang Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, dan yang terakhir ada Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan reasuransi. Nah, menurut saya dasar hukum yang saya sebuti tadi itu sangat cocok digunakan dalam kasus AJB Bumi Putra. Misalkan nih dalam pasal 19 Undang-Undang Perasuransian. Pasal ini akan mengikat kesalahan AJB Bumi Putra terhadap lalainya dalam mengurus kesehatan keuangan perusahaan. Ini tuh dikarenakan Bumi Putra mengalami insolvensi perusahaan hingga RBC-nya ini menurun drastis dan berada di bawah standar RBC pada peraturan OJK nomor 71 tahun 2016, yaitu 120%. Perusahaan gagal membayarkan klaim dalam waktu 30 hari. Maka karena kejadian ini nih, perbuatan AJB tersebut berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 92, maka terhadap Bumi Putra dapat dikenakan pembatasan izin usaha hingga pencabutan izin usaha. Asumsi kedua. Nih, di asumsi kedua ini ada para korban AJB Bumi Putra sepakat untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan apabila somasi yang telah diajukan tidak mencapai titik temu. Di dalam asumsi kedua ini saya juga mengambil 2 aspek hukum, yaitu aspek hukum kepailitan dan aspek hukum perlindungan konsumen. Di dalam aspek hukum kepailitan saya mengambil dasarnya di dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.
Di dalam undang-undang ini saya mengambil beberapa pasal. Yang pertama pasal 2 ayat 1. Di dalam pasal 2 ayat 1 ini menjelaskan nih bahwa putusan pilot hanya bisa diputuskan oleh pengadilan. Putusan pilot ini salah satu putusan jika kita mengambil jalur keperdataan ya. Nah, kalau di pasal 21 disebutkan bahwa kepilotan meliputi seluruh kekayaan debitur diikutsertakan dalam membayarkan utang. Di pasal 24 dijelaskan lagi debitur kehilangan haknya untuk mengurus kekayaan yang termasuk dalam pilot. Nah, apabila putusan pengadilan memutuskan bahwa perusahaan tersebut pilot, maka debitur kehilangan haknya untuk mengurus kekayaan, sehingga kan mengakibatkan kerugian ya terhadap perlindungan konsumen, tapi itu nanti kita jelaskan di aspek hukum perlindungan. Yang keempat ada pasal 26 yang isinya pemberesan atas utang diselesaikan oleh kurator. Yang terakhir ada di pasal 222 ayat 3, yaitu dalam PKPU debitur diberikan waktu selama 270 hari paling lama untuk menata ulang usahanya. Nah, kita masuk ke dalam aspek hukum perlindungan konsumen. Di aspek hukum perlindungan konsumen ini tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Saya mengambil dua pasal. Yang pertama pasal 2 dan yang kedua pasal 4 huruf H. Di pasal 2 sendiri disebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat. Nah, di pasal 4 huruf H dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi apabila perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, setelah membaca dua aspek hukum sebelumnya tuh, kita bisa paham bahwa akibat penyelesaian melalui jalur pengadilan ini tidak dianjurkan apabila kita melihat dari akibat putusan hakim terhadap perkara tersebut. Penyelesaian jalur pengadilan ini bukan suatu jalan keluar menurut saya, melainkan hanya membuang waktu karena proses yang sangat panjang yang mengakibatkan para nasabah ini tidak mendapatkan kepastian atas pembayarannya. Apalagi bila perusahaan dinyatakan pilot, maka habis sudah tanggung jawab perusahaan untuk membayarkan utang kepada nasabahnya. Di asumsi ketiga nih, ada restrukturisasi adalah jalan yang tepat untuk menyelesaikan perkara gagal bayar AJB Bumi Putra dengan bentuk restrukturisasi akuisisi. Kenapa begitu? Kenapa saya menyebutkan restrukturisasi sebagai jalan yang tepat, apalagi restrukturisasi akuisisi? Ini karena saya sudah meneliti dari beberapa aspek hukum. Saya mengambil restrukturisasi akuisisi ini saya dasarkan pada aspek hukum perusahaan, yaitu pada pasal 122 sampai pasal 137 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Nah, di dalam pasal ini mengatur mengenai restrukturisasi perusahaan berbentuk penggabungan, peleburan, akuisisi, dan pemisahan. Nah, sebagaimana nih yang kita lihat nih aspek hukum perlindungan konsumen, bahwa di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen mengatur mengenai asas perlindungan konsumen, yaitu salah satu asasnya itu adalah manfaat dan kepastian hukum. Maka perlindungan konsumen itu harus berasaskan manfaat dan harus ada kepastian hukum. Nah, terus saya kaitkan dengan aspek hukum asuransi. Di aspek hukum asuransi ini saya mengambil pasal 40 sampai pasal 41 Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang perasuransian. Di dalam pasal ini tuh sebenarnya hanya mengatur restrukturisasi berbentuk perubahan kepemilikan, penggabungan, dan peleburan. Berbeda ya dengan hukum perusahaan dan hukum asuransi. Kalau hukum perusahaan itu diatur 4 bentuk. Pertama penggabungan, peleburan, akuisisi, dan pemisahan. Sementara di asuransi sendiri diatur cuman 3, yaitu perubahan kepemilikan, penggabungan, dan peleburan. Di aspek hukum OJK nih, nah di pasal 4 dan pasal 9-nya, pasal UU nomor 20 tahun 2011 tentang OJK diatur mengenai tugas dan tujuan OJK, yaitu untuk melaksanakan pengaturan dan kegiatan di sektor jasa keuangan. Lalu di pasal 54 POJK nomor 71 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi mengatur mengenai kewenangan OJK untuk memerintahkan perusahaan untuk melakukan pemindahan portofolio perusahaan kepada perusahaan lain. Itu hampir sama seperti akuisisi.
Nah, restrukturisasi akuisisi ini tuh didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas seperti yang saya bilang sebelumnya. Memang benar, AJB Bumi Putra merupakan perusahaan bersama dan tidak bisa menggunakan UU PT sebagai landasan. Namun, sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 54 POJK nomor 71 bahwa OJK ini dapat memerintahkan perusahaan asuransi mengalihkan portofolio perusahaan kepada perusahaan lain. Menurut saya, cara akuisisi ini dapat memberikan manfaat kepada konsumen asuransi. Salah satunya nih adalah mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 ya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terus mendapatkan kepastian hukum atas pembayaran klaim asuransi yang telah lama tersendat. Nah, cara akuisisi ini juga bukan hanya memberikan manfaat kepada konsumen, namun juga memberikan manfaat kepada perusahaan, baik itu AJB Bumi Putra atau perusahaan yang akan menerima peralihan portofolio. Tapi menurut saya walaupun begitu ya, saya rasa kekosongan hukum terhadap ketiadaan pengaturan khusus mengenai perusahaan bersama ini harus diberi perhatian lebih oleh pemerintah. Hal ini disebabkan maraknya kasus-kasus kepailitan terhadap perusahaan bersama yang akhirnya merugikan banyak pihak nih, akibat dari tidak adanya kepastian hukum terhadap perusahaan bersama tersebut. Nah, dari pembahasan saya sebelumnya, saya dapat mengambil kesimpulan dalam 3 poin. Yang pertama, kasus gagal bayar AJB Bumi Putra ini menyinggung 2 aspek hukum. Nah, yaitu aspek asuransi dan aspek perdata. Dari 2 aspek hukum tersebut didapat kesimpulan bahwa akibat hukum dari gagal bayar adalah ganti rugi atau wan prestasi. Yang kedua, proses penyelesaian melalui pengadilan bukanlah hal yang efektif. Apabila mengkaitkan aspek hukum kepailitan dan PKPU dengan perlindungan konsumen, maka akibat hukum dari putusan PKPU dan kepailitan sangat tidak memenuhi aturan-aturan perlindungan konsumen, yaitu mengenai hak mendapatkan kompensasi dan asas manfaat perlindungan konsumen. Yang terakhir, poin terakhir, yaitu tentang restrukturisasi. Nah, menurut saya itu restrukturisasi adalah hal yang paling logis untuk dilakukan karena dengan restrukturisasi sendiri berbentuk akuisisi akan memberikan kepastian hukum terhadap pembayaran klaim asuransi yang sempat tersendat tersebut. Ini ada 2 rekomendasi dari saya. Yang pertama, kasus AJB Bumi Putra ini dapat diselesaikan dengan melakukan restrukturisasi. Walaupun restrukturisasi bukan solusi ideal ya, namun secara empirik menurut saya restrukturisasi ini dapat menjadi cara paling rasional untuk menyelamatkan hak-hak nasabah sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 POJK nomor 71 tahun 2006 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi. OJK sendiri ini dapat memerintahkan perusahaan untuk melakukan pemindahan portofolio sebagai bentuk upaya penyelamatan dana asuransi. Karena akan ada kejelasan waktu nih mengenai pengembalian manfaat mengacu kepada persetujuan polis yang baru, dan juga restrukturisasi ini juga dapat menghindari pemegang polis dan perusahaan dari resiko kepailitan yang jika dinyatakan pailit nih, maka klaim asuransi akan tidak jelas waktu pengembaliannya. Nah, rekomendasi kedua dari saya ini ada untuk memberikan payung hukum kepada perusahaan asuransi bersama. Maka menurut saya ini ada baiknya pemerintah, DPR bersama OJK bekerja sama untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan mengenai usaha bersama dan mengatur restrukturisasi serta peraturan organ perusahaan di dalam perundang-undangan tersebut agar ada kepastian hukum yang diberikan untuk perusahaan asuransi bersama seperti AJB Bumi Putra dan juga nasabahnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.